Meneruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu terkenal sekali. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani cara Jawa atau menghitopi pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka fala tada'anna dubura kulli sholatin wa fi riwayatin faqul fi duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jelas kalimatnya Nabi, ya Mu'ad saya mencintai kamu, maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul, tentu yang didhawuhi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu, yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ordas ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Syajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quraisyab di PSG, yang di sini pakai kitab Itqon. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itqon, nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui, termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, babu nafil ibad bikullil bilad, bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja, meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa, tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi, Isa adalah figur orang baik, tentu yang dilakukan baik, tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut, paham ya? Kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususi sabab, tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis, Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya Pak? Kira-kira ya, utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayak, utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qada'ul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qada'il hajat, sedang buang kotoran tuh jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik, walakin syarriku au gharibu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku au gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syarriku au gharibu adalah binisbat di ahli Madinah, karena orang Madinah posisinya di utara Mekah, sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, dan itu tidak boleh dalam proses qada'il hajat, masbuk kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur.